Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Aprilia. Nama saya Silvi Farina Zulfa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang explanation text atau teks eksplanasi. Jadi, dalam teks eksplanasi yang pertama ada pengertian teks eksplanasi, yaitu explanation text is a text which explains how and why a phenomenon happens. Yaitu teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jadi, yang kedua di dalam teks eksplanasi yaitu ada struktur teks eksplanasi, yaitu Number 1, general statement provides an introduction to the topic such as an explanation of general information. Number 2, explanation as paragraphs or statements that explain how or why something happened. Write down connects such as cause and effect or temporal sequence. Number 3, closing contains a strong concluding paragraphs or sentence that ties together the general statement and provides explanation. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum atau general statement, memberikan pengenalan terhadap topik seperti penjelasan seputar informasi-informasi umum. Yang kedua adalah explanation atau penjelasan. Gunakan paragraf atau pernyataan yang menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Tuliskan koneksi seperti sebab dan akibat atau urutan temporal. Yang ketiga ada closing atau penutup. Berisi paragraf atau kalimat penutup yang kuat yang menyatukan pernyataan umum dan penjelasan sebelumnya. Jadi yang ketiga ada ciri-ciri explanation text. Number 1, focuses on phenomenon or events. Number 2, asking simple present tense dan person point of view. Number 3, asking action verbs. Number 4, asking passive sentence. Number 5, asking formal scientific language according to language rules. Number 6, ask sequential points for step-by-step explanation. Number 7, the explanation presented is based on facts. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama berfokus pada fenomena atau kejadian. Yang kedua menggunakan simple present tense sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga menggunakan kata kerja tindakan. Yang keempat menggunakan kalimat pasif. Yang kelima menggunakan bahasa formal bersifat ilmiah sesuai kaidah bahasa. Yang keenam menggunakan poin berurutan untuk penjelasan langkah demi langkah. Yang ketujuh penjelasan yang disajikan didasarkan pada fakta. Jadi yang keempat ada fungsi sosial dari explanation text. The social function of an explanation text is to provide an explanation of how something works or the reason why a phenomenon occurs. We can say that the purpose of explanation text is to provide the reader with an understanding of what's in discussion in the text. Jadi, fungsi sosial dari explanation text adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kerja suatu hal atau alasan atau penyebab terjadinya suatu fenomena. Biasanya dikatakan tujuan dari explanation text adalah untuk memberikan pemahaman pada pembaca tentang hal yang menjadi bahan bahasan dalam teks tersebut. Jadi yang kelima yaitu ada tujuan dari teks explanation text. The main purpose and explanatory text is to explain or explain a process or event in a informative and factual manner. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi itu yaitu untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual.
Jadi yang keenam ada unsur kebahasan pada teks eksplanasi. Linguistic elements of explanation text are the use of terms, casual conjunction, and chronological conjunctions. Jadi, unsur kebahasan pada teks eksplanasi adalah penggunaan kata istilah, konjungsi kausalitas, dan konjungsi kronologis. Jadi, yang ketujuh ada contoh teks eksplanasi.